siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia, bagian gadget. Berita pertama datang dari Google, di mana produk smartphone mereka yaitu Pixel 7 dikabarkan akan menjadi ponsel pertama yang menggunakan Android 13. Sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa Google Pixel 7 akan menggunakan tampilan layar berukuran 6,3 inci, sedangkan Pixel 7 Pro akan menggunakan layar seluas 6,7 inci. Dilansir dari laman GIS China, kedua smartphone tersebut akan hadir dengan panel layar OLED yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Selain itu, sorotan terbesar adalah bahwa Google Pixel 7 dan Pixel 7 Pro sudah diinstal sebelumnya dengan sistem operasi Android 13 secara langsung. Oleh karena itulah, kedua ponsel tersebut secara resmi akan menjadi flagship Android 13 pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi FCC. Selain itu, seri Pixel 7 akan datang dengan chip Tensor generasi kedua yang pastinya memiliki performa yang jauh lebih baik dan lebih cepat dari pendahulunya. Perangkat ini pun dikabarkan akan datang dengan RAM berkapasitas 12 GB dan kemungkinan besar akan ada pilihan memori penyimpanan mulai dari 128 GB sampai 256 GB. Rumor lain tentang ponsel flagship terbaru dari Google ini adalah bahwa Pixel 7 Pro akan hadir dengan kapasitas baterai yang sama dengan versi Pixel 6 Pro di angka 5000 mAh, sementara untuk sektor pengisian daya sayangnya masih belum cukup kuat karena perangkat tersebut hanya menawarkan dukungan teknologi pengisian cepat 23 watt. Ya, aku ngerasa wajar aja sih ya, karena kan Android ini emang buatan Google, jadi pasti diaplikasiin pertama kali di HP-nya Google. Produsen laptop raksasa yaitu Lenovo baru-baru ini secara resmi dinobatkan sebagai raja laptop atau PC dunia dengan mengalahkan brand besar yaitu Apple. Lenovo masih menjadi pemimpin di pasar PC dan laptop dunia, di mana mereka berhasil menjual lebih dari 18,3 juta unit pada kuartal pertama tahun ini. Laporan tersebut kami dapatkan dari perusahaan riset IDC yang baru dirilis belum lama ini. Menurut data yang dihimpun, Lenovo memimpin dengan 22,7% pangsa pasar PC dan laptop di kuartal pertama 2022, meskipun persentase tersebut sedikit turun dari 23,7% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Brand besar lain yaitu HP berada di urutan kedua dengan 15,8 juta unit, turun dari 19,2 juta unit pada kuartal pertama 2021. Sementara Dell berada di urutan ketiga dengan 13,7 juta unit dengan nilai pertumbuhan 6,1%. Apple sendiri sebagai salah satu produsen raksasa justru harus tertinggal jauh di urutan keempat dengan hanya menjual 7,2 juta unit. Meski kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, angka tersebut naik dari 6,9 juta unit pada kuartal 1 2021. Secara keseluruhan, industri manufaktur PC dan laptop berhasil menjual produk sebanyak 80,5 juta unit pada kuartal pertama tahun 2022. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa angka tersebut turun sekitar 5,1% dibandingkan tahun lalu. Penurunan tahunan jumlah PC dan laptop sudah diprediksi sebelumnya. Menurut Ryan Reid selaku wakil presiden IDC, beliau menjelaskan bahwa fokus perusahaan yang seharusnya mampu mengapalkan lebih dari 80 juta PC, sayangnya pasokan logistik dan rantai pasokan menjadi berantakan mengingat masalah geopolitik dan pandemi yang masih belum bisa terselesaikan dengan baik hingga saat ini. Aku rasa satu-satunya alasan kenapa Lenovo bisa lebih laku karena emang harganya lebih murah nggak sih? Atau mungkin ada alasan lain? Coba deh, menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Xiaomi kembali merilis ponsel murah terbaru andalan mereka, yaitu Redmi 10C yang hanya dijual dengan harga 1 jutaan. Secara spesifikasi, Redmi 10C dipacu dengan chipset Snapdragon 680 dari Qualcomm yang diklaim memiliki kinerja yang lebih cepat dan efisien. Ponsel murah terbaru dari Xiaomi ini juga dibekali dengan dua pilihan memori penyimpanan, yaitu 64 GB dan 128 GB. Sementara RAM-nya hanya tersedia satu varian yaitu 4 GB. Layar Redmi 10C memiliki luas 6,71 inci dengan desain poni dan notch di bagian atas. Layar ini menawarkan resolusi HD plus 1650x720 pixel, sementara dimensi fullnya berukuran 169,59 x 76,56 x 8,29 mm dengan bobot 190 gram.
Untuk sektor kamera, di bagian belakang terdapat sensor utama 50 megapiksel dengan bentuk persegi, sementara sebagai pendukung terdapat pula kamera 2 megapiksel dan kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Dan terkait harganya, Redmi 10C di Indonesia dijual dengan harga mulai dari 1,9 juta rupiah untuk varian ROM 64 GB dan 2,1 juta rupiah untuk varian dengan memori internal 128 GB. Kalau kemarin Bang Beok udah bikin rumornya, berhubung handphonenya udah ada di kantor, next kita bikin yuk video full gaming testnya. Kabar gembira untuk kalian para pecinta handphone gaming, karena Poco F4 GT dikabarkan akan segera rilis dan dibuat khusus untuk mendukung kebutuhan gaming harian. Poco F4 GT merupakan salah satu varian smartphone dengan label gaming yang diproduksi oleh Xiaomi. Mengutip berbagai informasi yang beredar dari berbagai sumber, kabarnya smartphone yang masih menjadi rumor ini akan membawa sejumlah spesifikasi dan fitur yang ditunjukkan secara khusus untuk aktivitas gaming yang serius. Smartphone ini hadir dengan dukungan chipset berbasis Snapdragon 8 Gen 1, di mana seperti yang diketahui chipset yang tergolong di segmen kelas atas ini memiliki peningkatan performa sebesar 20% jika dibandingkan dengan versi pendahulunya, serta memiliki tingkat efisiensi daya sebesar 30%. Layar juga merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menunjang aktivitas gaming. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Xiaomi Poco F4 GT hadir dengan konfigurasi layar OLED yang dipadukan dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Selain itu, secara konstruksi pun, smartphone gaming satu ini didesain untuk menunjang kebutuhan gaming yang serius. Xiaomi Poco F4 GT hadir dengan dukungan fitur berupa physical magnetic pop-up gaming triggers. Dengan dukungan fitur yang berupa tombol tersebut, memungkinkan kita dapat bermain game dengan sangat nyaman dan lebih fleksibel. Nah, ini dia nih ponsel yang ditunggu-tunggu. Semoga nanti pas rilis bisa bawa kejutan ya, dan semoga harganya nggak mahal-mahal ya. Ponsel flagship terbaru dari Oppo yaitu Reno 8 dikabarkan akan menjadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 1. Menurut Digital Chat Station, seri Reno 8 akan menampilkan chip Snapdragon terbaru. Kabar tersebut didukung dengan berbagai rumor yang mengatakan bahwa Qualcomm akan segera mengumumkan Snapdragon 8 Gen 1 Plus dan chipset Snapdragon 7 Gen 1 pada bulan Mei 2022 mendatang. Berdasarkan pada hal tersebut, kemungkinan jajaran Reno 8 bisa menjadi ponsel pertama yang hadir dengan chipset Snapdragon 7 Gen 1 onboard. Dengan begitu, kemunculan seri Reno 8 pun diperkirakan akan resmi diperkenalkan secara global pada bulan Mei atau Juni 2022 setelah pengumuman chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus dan Snapdragon 7 Gen 1. Untuk detail lainnya tentang ponsel ini, yaitu sudah membawa layar yang lebih luas berukuran 6,55 inci, 120 Hz dengan panel OLED, punya kamera utama 50 megapiksel IMX766, serta ditambah dengan kamera ultra lebar 8 megapiksel, modul 2 megapiksel beserta kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Informasi terakhir, ponsel ini juga dipercaya akan menampilkan teknologi fingerprint dalam layar dan akan membawa baterai berkapasitas 4500 mAh yang dilengkapi dengan teknologi pengisian daya 80 watt. Keren! Semoga dari penamanya nih, harusnya ini bisa jadi alternatif Snapdragon 8 Gen 1 dengan harga yang lebih murah. Ya, semoga performanya juga nggak ngecewain ya. Vivo kembali menambah lini smartphone mereka di Indonesia dengan meluncurkan Vivo T1 pada 25 April mendatang. Mengusung tagline Get Set Turbo, Vivo T1 5G diklaim membawa performa turbo serta spesifikasi terbaik di segmen menengah pasar ponsel 5G Indonesia. Vivo Indonesia mengatakan harga Vivo T1 5G di tanah air akan berkisar di angka 3-5 jutaan rupiah. Product Manager Vivo Indonesia, Gilang Pamenan mengatakan bahwa kehadiran Vivo T-Series di pasar Indonesia merupakan salah satu bentuk komitmen mereka untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan konsumen akan smartphone yang berkinerja tinggi untuk mendukung aktivitas. Vivo T1 5G nantinya akan terdiri dari dua versi. Versi pertama adalah Vivo T1 Pro 5G dan berikutnya Vivo T1 5G varian reguler. Di mana kedua ponsel ini diklaim akan menjadi penantang bagi para pemain di segmen ponsel 5G kelas menengah di Indonesia. Gilang pun menambahkan bahwa Vivo T1 series 5G dirancang khusus dengan sejumlah spesifikasi unggul dan fitur turbo seperti turbo prosesor, turbo screen, turbo charging, turbo cooling, turbo kamera, dan turbo design yang membuat Vivo T1 series 5G menjadi pilihan produk yang paling mumpuni.
Terkait harganya, sebelumnya keluarga Vivo T1 5G sudah diluncurkan di beberapa negara, termasuk di Cina dan India, di mana sebagai informasi bahwa harga Vivo T1 5G di India ada di kisaran 3,7 juta rupiah. By the way, handphonenya udah sampai nih. Kira-kira enaknya kita bikin konten apa ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke informasi terakhir, seperti biasa, aku mau ngingetin untuk kalian yang ketinggalan informasi terhangat seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, langsung aja cek YouTube channel Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Xiaomi akhirnya memiliki solusi terkait ponsel dengan RAM terbatas dengan merilis interface terbaru yaitu MIUI Go. MIUI Go akan dibuat dengan basis sistem operasi Android, lebih tepatnya adalah Android 11 Go. Interface ringan ala Xiaomi ini dibuat untuk ponsel yang memiliki keterbatasan kapasitas RAM dan penyimpanan. Karena MIUI Go akan memiliki ukuran file sistem operasi yang lebih kecil dibandingkan dengan MIUI reguler. Tidak hanya ukuran sistem operasi, aplikasi utama yang disertakan juga akan mendukung versi ringan seperti YouTube, Gmail, Google Maps yang memiliki ukuran file lebih kecil dibandingkan versi reguler. Meskipun belum memiliki tanggal rilis, namun ponsel ini dipercaya akan memiliki keterbatasan dari sisi spesifikasinya, baik dari RAM ataupun kapasitas penyimpanan yang rendah. Selain masalah kapasitas penyimpanan dan RAM, Poco C40 juga disebutkan akan memakai chipset dengan kelas entry level. Sekedar informasi, sebelumnya Google telah lebih dahulu merilis OS Android versi ringan yang diberi nama Android Go yang dirilis pada 2017 lalu. Android Go versi pertama menggunakan basis Android 8.0 alias Android Oreo yang dinamai Android Oreo Go Edition. Dan saat ini versi terbaru Android Go adalah berbasis Android 12 yakni Android 12 Go. Nah gitu dong Xiaomi, lebih peka buat kita-kita yang demen banget beli handphone kentang. Ya kalau bisa iklannya juga jangan terlalu dimasukin deh ya ke MIUI Go ini supaya lebih smooth gitu ya kan. Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang kali ini. Hilmi dan berserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.